Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial MyApp Accounting, data awal perusahaan. Oke, hari ini kita akan memasukkan data awal perusahaan. Nah, untuk yang pertama kita harus membuat file proyek MyApp-nya terlebih dahulu. Proses pembuatan file proyek MyApp dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita buka aplikasi MyApp pada komputer atau laptop kita, sehingga muncul tampilan menu awal aplikasi seperti ini. Nah, untuk membuat file baru, kita dapat menggunakan menu create, sedangkan untuk membuka file proyek sudah pernah dibuat sebelumnya menggunakan menu open. Nah, kita sendiri akan menggunakan yang create karena kita akan membuat file baru. Untuk contoh tampilannya bisa diperhatikan di modul yang sudah ada ya teman-teman. Oke, kalau sudah muncul tampilan menu introduction seperti gambar di bawah ini, selanjutnya kita klik tombol next yang terletak di pojok kanan bawah hingga muncul tampilan pengisian profil informasi perusahaan seperti gambar di bawah ini. Nah, untuk bagian profil yang ini bisa kita isi sesuai dengan data awal perusahaan yang ada di modul. Bisa diperhatikan modulnya ya teman-teman. Langsung saja saya akan mengisi bagian company name atau nama perusahaan. Oke, sesuai dengan modul, saya akan mengisi dengan nama PT 4 Cahaya Putri. Dan yang selanjutnya adalah kita akan mengisi bagian address atau alamat, yaitu Jalan Karangmalang nomor 04 Yogyakarta. Dan yang selanjutnya phone number juga bisa kita isi sesuai modul. Kalau sudah terisi semuanya, selanjutnya kita klik next dan kita akan masuk ke tampilan yang berikutnya. Nah, untuk yang bagian ini sama seperti di modul, kita pilih current financial year-nya menjadi 2022 dan last month of financial year-nya di bagian Desember. Lalu untuk conversion month-nya juga bagian Desember. Untuk number of accounting period kita ganti ke 30. Selanjutnya kita bisa klik next dan akan muncul tampilan seperti berikut. Berikutnya bisa kita klik next lagi sehingga muncul tampilan yang berisi pilihan yang dapat kita pilih. Oke, kita di sini akan memilih yang bagian tengah. Setelah itu kita pencet next dan
muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita akan menentukan lokasi penyimpanan file proyek kita. Kita klik tombol change, lalu kita buat folder untuk menyimpan lokasi penyimpanan file Mayop kita. Bisa diperhatikan ya teman-teman. Oke, di sini saya akan membuat folder baru dan kita beri nama PT 4 Cahaya Putri. Lalu kita open dan selanjutnya nanti kita save di folder yang telah kita buat ini ya teman-teman. Oke, kalau file kita sudah tersimpan, selanjutnya kita akan masuk ke tampilan berikut. Nah, kalau sudah masuk ke tampilan berikut, kita bisa klik next untuk ke tahap berikutnya, yaitu kita memulai siklus akuntansi. Nah, kita memilih command center, lalu kita akan masuk ke bagian card file seperti berikut. Nah, kalau sudah masuk ke tampilan ini, artinya kita sudah bisa mulai mengerjakan siklus akuntansi seperti memasukkan akun awal atau mencatat transaksi gitu ya teman-teman. Oke, setelah kita memasukkan data awal perusahaan, tahapan selanjutnya adalah kita akan menyusun daftar akun yang akan kita gunakan dalam proses posting transaksi pengerjaan siklus akuntansi. Nah, secara sistem Mayop, jenis akun ini dibagi dalam dua jenis, yaitu akun header. Nah, akun ini digunakan sebagai total dari suatu kelompok akun yang tergolong kelompok akun detail. Akun ini biasanya tercetak tebal pada sistem Mayop. Lalu yang kedua ada akun detail. Nah, akun ini adalah bagian dari akun header yang digunakan sebagai pos menampung suatu transaksi. Untuk akun yang ini tercetak lebih tipis daripada jenis akun header. Oke, di Mayop ini tentunya sudah disediakan beberapa daftar akun yang telah siap pakai. Nah, dari daftar akun tersebut kita bisa mengubah akun-akun tersebut sesuai kebutuhan perusahaan yang kita miliki. Nah, bagaimana caranya untuk melihat daftar akun tersebut? Yang pertama, kita harus masuk ke comment center. Nih, kita sudah masuk ke comment center. Nah, kita pilih account, lalu klik account list. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus beberapa akun. Kita akan menghapus provision account. Nah, ini kita klik 2 kali atau tanda panah, terus kita klik kanan sehingga muncul tulisan delete gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua kita juga akan menghapus yang investment account. Caranya sama. Klik 2 kali lalu kita klik kanan sehingga muncul tampilan edit, lalu kita pilih delete. Nah, untuk selanjutnya kita juga akan mencoba untuk mengganti akun yang sudah ada. Oke, seperti yang sudah tertera di modul, kita akan mengganti beberapa akun, yaitu ada CQ account. Kita akan coba untuk ganti yang CQ account ya teman-teman. Caranya sama, kita klik 2 kali atau klik tanda panah sehingga muncul tampilan edit seperti berikut. Lalu kita ubah saja bagian nomor account seperti yang sudah tertera dalam modul. Di sini kita akan ganti dari 100 menjadi 1100. Oke, dan nama akunnya juga akan kita ganti menjadi Petty Cash. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu kita bisa klik
oke kalau sudah kita ganti sesuai yang ada di modul. Oke, kita klik oke. Nah, selanjutnya kita ganti juga ke daftar akun yang harus diganti seperti yang sudah tertera di modul. Mungkin saya akan percepat atau potong bagian ini karena untuk memperpendek durasi ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menonaktifkan beberapa akun yang tidak terpakai menjadi akun kosong dan nonaktif. Oke, yang pertama ada Electronic Clearing Account. Kita klik 2 kali juga, lalu kita ubah akun nomornya menjadi 999. Dan jangan lupa untuk mengosongkan nama akunnya. Oke, kita hapus nama akunnya teman-teman. Lalu jangan lupa untuk memberikan tanda candang kepada inactive account. Lalu kalau ada konfirmasi yang muncul, kita klik OK saja. Oke. Selanjutnya kalau sudah selesai, kita klik OK. Nah, kita lakukan hal yang sama kepada list account yang harus dinonaktifkan seperti yang tertera di modul ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan akun baru, yaitu header dan detail. Seperti yang telah saya jelaskan di awal ya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan menambahkan beberapa daftar akun detail, header. Oke, kita masih berada di tampilan account list ya teman-teman. Nah, kita setelah masuk ke tampilan account list, selanjutnya kita klik tombol new yang ada di pojok kiri bawah sehingga muncul tampilan berikut. Oke, kita untuk menampilkan jenis akun header, kita pilih header account bagian pojok kiri atas, lalu kita tentukan tipe accountnya sesuai yang diminta di modul. Perhatikan ya teman-teman. Lalu kita kasih nomor akunnya juga sama nama akunnya seperti yang sudah ada di modul. Selanjutnya kita klik OK. Nah, kita tambahkan juga header account yang lain seperti yang ada di modulnya teman-teman. Nah, berikut ini adalah tampilan akhir setelah kita menambahkan daftar akun header. Nah, untuk selanjutnya kita juga tentunya akan mencoba menambahkan akun detail ya teman-teman. Caranya kurang lebih sama seperti pembuatan akun header tadi. Nah, tentunya kita harus melihat dulu apa saja akun detail yang harus kita tambahkan di daftar akun perusahaan kita kali ini teman-teman. Nah, kita bisa lihat di modul untuk daftar akun detailnya. Oke, pastikan kita udah ada di tampilan account list, lalu kita klik new. Selanjutnya kita bisa ganti nomor
akun dan nama akun sesuai yang kita butuhkan. Lalu kalau sudah terisi semuanya, kita klik OK, atau bisa klik new lagi untuk melanjutkan pengisian akun detail seperti yang sudah tertera di modul ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan setelah kita menginput semua akun detail yang ada di modul. Oke, baik teman-teman, itulah bagaimana cara untuk menginput akun di Mayop. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya teman-teman. Melanjutkan pengisian akun detail seperti yang sudah tertera di modul ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan setelah kita menginput semua akun detail yang ada di modul. Oke, baik teman-teman, itulah bagaimana cara untuk menginput akun di Mayop. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya teman-teman. Oke, baik teman-teman, setelah kita menginput daftar akun kita, lalu selanjutnya kita akan mengatur preferensi pada sistem Mayop. Nah, preferensi pada sistem Mayop ini merupakan tempat bagi perusahaan mengatur berbagai macam kebijakan dan ketetapan terkait jalannya siklus akuntansi pada perusahaan. Nah, beberapa hal yang bisa diatur yaitu terkait sistem, tampilan jendela, laporan isian, penjualan, pembelian, dan inventaris serta keamanan. Oke, untuk mengatur sistem preferensi kita bisa pilih menu setup pada bar di atas, lalu pilih menu preference sehingga muncul jendela berikutnya teman-teman. Nah, di bagian ini kita tidak ada pengaturan khusus yang perlu diubah. Namun kita akan mengatur sedikit saja, yaitu kita pilih di jendela Windows. Oke, kita klik yang Windows. Nah, kita hilangkan tanda centang di bagian nomor 3 yang show currency symbols in Windows. Lalu kita hilangkan juga yang bagian terakhir. Oke. Selanjutnya kita mengatur pada bagian preferensi laporan dan isian. Nah, kita bisa masuk ke jendela reports and forms.
Lalu kita hilangkan tanda centang pada bagian include currency symbols in reports. Terus juga kita hilangkan yang bagian include currency symbol in forms. Oke, yang ini kita biarkan. Lalu kita tambah centang di bagian always display advanced filters before sending forms. Oke. Selanjutnya kita akan mengatur preferensi bagian banking. Kita pilih di jendela banking ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menghilangkan tanda centang pada bagian display pay. Lalu kita berikan tanda centang pada bagian one for duplicate CQ numbers. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mengatur preferensi bagian penjualan atau sales. Nah, kita pilih yang bagian sales. Lalu kita bisa sesuaikan aja seperti yang sudah tertera di modul. Nah, ini kita akan mencentang pada bagian one for duplicate. Terus pada bagian terms bisa kita isikan sesuai yang sudah tertera di modul ya teman-teman. Oh ya, bagian terms ini kita bisa klik di bagian pojok kiri, itu ada pilihan untuk terms. Nah, kita klik aja, lalu kita isikan datanya sesuai yang telah tertera di modul. Oke, jika sudah kita bisa klik OK. Selanjutnya kita ke pengaturan preferensi pembelian. Nah, yang bagian ini juga sama ya teman-teman, kita isi sesuai yang sudah ada tertera di modul. Oke. Selanjutnya kalau sudah, kita masuk ke pengaturan preferensi inventory. Nah, di sini kita nggak ada pengaturan yang harus dilakukan. Jadi kita langsung ke pengaturan preferensi keamanan saja. Kita klik yang bagian security. Nah, pada bagian ini kita berikan tanda centang ke bagian yang ini. Lalu setelah kita mengatur pengaturan preferensi, selanjutnya kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu menyusun kode pajak. Nah, setiap perusahaan itu untuk pengusaha yang kena pajak dan memiliki NPWP, tentunya wajib memungut pajak pertambahan nilai kepada customer-nya setiap menjual barang atau jasa sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, umumnya tarif pajak pertambahan nilai tersebut itu 10% dari jasa kena pajak atau JKP atau barang kena pajak atau BKP. Nah, kita di sini akan mengatur bagaimana supaya MYOB ini bisa menghitung secara otomatis berapa tarif pajak dan bagaimana jurnal atas pajak tersebut. Nah, kita akan menentukan tarifnya dan link account atau akun yang terkait dengan jurnal atas pajak penjualan tersebut. Nah, teman-teman, di sini kita bisa klik penulis pada menu bar yang di atas, lalu kita pilih text codes. Nah, sehingga muncul tampilan berikut ini. Oke, sesuai dengan yang ada di modul ya, teman-teman. Kita akan menghapus beberapa kode pajak yang ada di sini. Kita hapus selain kode pajak NT. Oke, untuk caranya menghapus itu kita bisa klik kanan kode pajak yang akan dihapus. Nah, lalu kita pilih delete text code. Oke, kita lakukan pada seluruh kode pajak selain NT. Nah, jika sudah dihapus, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Tahap selanjutnya adalah membuat kode pajak baru. Nah, kode pajak yang
akan kita masukkan itu adalah P10 atau PPN 10%. Kita bisa pilih klik new, lalu kita tuliskan P10. Untuk deskripsinya kita tuliskan PPN 10%, lalu text type-nya sudah betul ya, seperti itu. Rate-nya kita ganti menjadi 10%. Nah, untuk link account kita pilih yang nomor 21104. Oke, seperti ini. Lalu kita klik use account. Dan yang link account for text page kita pilih yang 1109. Oke, kita pilih use account. Nah, jika sudah, kita bisa klik OK. Nah, maka tampilan daftar kode pajak akan menjadi seperti berikut. Untuk selanjutnya kita bisa langsung di close aja. Oke teman-teman. Nah, setelah kita memasukkan tarif pajak, selanjutnya adalah kita akan menentukan linked account. Nah, MyUp ini kan tentunya disusun untuk membuat suatu transaksi secara sistematis dalam pembuatan jurnal. Jadi kita tidak perlu membuat jurnal secara manual untuk transaksi pembelian, penjualan, ataupun penerimaan pembayaran piutang atau pembayaran utang ke supplier. Nah, supaya akun tersebut benar, kita juga harus menentukan akun yang terhubung dengan secara otomatis. Di sini kita bisa langsung pilih di bagian atas, di bagian setup, lalu kita pilih linked account. Lalu selanjutnya kita pilih account and banking account. Nah, sehingga muncul tampilan berikut ini. Lalu kita akan membuat linked account pada sales account. Kita kembali ke command center, lalu kita pilih setup seperti yang tadi, lalu kita pilih link account dan kita pilih yang sales account. Nah, sehingga muncul tampilan berikut ini. Kita ubah tampilan akun yang berisi akun-akun yang sama seperti yang sudah tertera di modul ya teman-teman. Nah, ini kita ganti, kita use account. Oke, kalau sudah bisa kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat link account pada purchase account. Caranya sama seperti yang tadi, kita ke menu setup, lalu kita pilih link account dan kita pilih yang purchase. Oke, sehingga muncul tampilan berikut ini. Nah, ini kita juga ubah dan sesuaikan seperti yang ada di modul. Kita ganti menjadi ini. Selanjutnya kalau sudah bisa kita klik OK. Nah, itulah teman-teman caranya menentukan link account pada aplikasi MyUp Accounting. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan menyusun daftar rekanan. Nah, rekanan ini merupakan rekan kerja perusahaan seperti pemasok atau supplier yang menyediakan barang untuk kita jual kepada pelanggan atau customer, yaitu orang yang akan membeli produk dan jasa kita. Nah, untuk menyusun daftar rekanan ini kita bisa memilih menu bar list yang ada di kiri atas seperti ini. Lalu kita pilih menu cards. Nah, ini akan muncul jendela card list seperti berikut. Oke, kita akan menginput daftar customer terlebih dahulu.
Untuk caranya, kita langsung klik aja yang bagian customer. Nah, ini kita udah masuk ke jendela customer. Selanjutnya kita bisa klik menu new yang ada di pojok kiri bawah. Oke, lalu kita isi aja seperti yang sudah tertera di modul. Kita ganti bagian nama, bagian alamatnya juga. Lalu bagian kota dan state-nya juga, sama country-nya juga, dan jangan lupa phone number-nya juga diisi. Seperti yang sudah tertera di modul ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita bisa langsung klik tombol new yang ada di pojok kiri bawah untuk memasukkan data customer yang berikutnya. Kita isi data-datanya sesuai yang sudah tertera di modul. Nah, jika kita sudah menginput semua data customer seperti berikut, begini tampilannya. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan menginput daftar supplier. Nah, kita langsung pilih aja yang bagian supplier ini. Oke, sama seperti tadi, kita langsung klik new dan kita input data supplier yang sudah tertera di modul. Ini cuma ada satu. Kita tulis namanya PT OK Jaya Mandiri. Lalu selanjutnya juga kita isi bagian address dan city, juga state-nya, dan yang lain. Oke, jika sudah bisa kita klik OK, dan ini tampilan dari hasil input data supplier yang telah selesai kita input ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita menginput daftar customer dan supplier, kita akan menyusun daftar item barang yang dimiliki oleh perusahaan kita. Oke, kita kembali ke tampilan comment center seperti berikut ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya kita bisa pilih ke bagian inventory, terus kita pilih menu item list. Nah, kita akan masuk ke jendela menu item list seperti berikut. Nah, di sini kita akan menginput data item barang seperti yang sudah ada di modul. Pastikan kita udah masuk ke jendela item listnya ya teman-teman. Lalu kita bisa klik tombol new yang ada di pojok kiri bawah. Lalu kita ada beberapa tab menu yang akan diisi. Nah, khusus untuk nomor barang A, B, dan C bisa teman-teman perhatikan. Ini untuk yang nomor A, kita isi the item number. Lalu kita isi namanya sesuai dengan data yang ada di modul teman-teman. Terus ini kita bisa centang tiga-tiganya, lalu kita isi yang sebelah kanan itu sesuai yang ada di modul juga. Nah, kita isikan semuanya sampai semua data yang daftar item barang yang kita miliki terinput ya teman-teman. Nah, lalu kita akan menginput tab buying details juga. Kita pilih bagian buying details, terus kita isi sesuai yang sudah ada di modul juga. Ini kita isi bagian standard cost. Jika sudah, kita bisa mengedit yang bagian tab selling details.
best selling price kita masukkan. Nah, lalu khusus untuk barang terakhir yaitu asuransi, kita masuk ke jendela item list, lalu ke tombol new, terus kita isi dulu namanya sesuai yang ada di modul. Oke, seperti ini. Untuk bagian begini tampilan hasil akhir dari item list yang sudah kita masukkan ya teman-teman. Oke teman-teman, nah kita bisa langsung close aja tampilan ini. Oke teman-teman, itulah beberapa tutorial mengenai tahap awal persiapan file Mayop untuk kita bisa melakukan transaksi di Mayop. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.